Apakah benar di waktu yang akan datang akan muncul manusia binatang, pembunuh dan sangat kejam dan sangat keji? Benarkah yang disebut The Beast 66 itu berinisial 666 seperti yang diberitakan orang-orang sekarang ini? Apakah itu memang ada dan akan ada nanti? Jawabannya adalah memang akan ada. Itu semua dinubuatkan dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13. Saudara-saudara, di dalam pasal 13 itu dinyatakan kisah manusia binatang pembunuh sangat keji, sangat kejam, dan sungguh-sungguh penyesat semua umat manusia. Dia disebut The Beast 666. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Dia adalah akan membuat pada akhirnya nanti semua orang yang tidak menyembah dia akan dibunuhnya. Dia sangat kejam, sangat keji. Namun saudara-saudara, dia pandai dalam berbagai penyamaran. Dia menyatakan kepada masyarakat dunia ini sebagai orang suci, wakil dari Tuhan yang membawa pencerahan dan membawa damai, mengentaskan kemiskinan, dan dia menunjukkan pola hidup sederhana. Itulah saudara-saudara, si The Beast 666. Sekarang ini saudara-saudara, siapakah The Beast 66 yang saya maksud tadi? Yang ada di dalam kisahnya nyata dalam kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 13. Itu semua sekarang ini saudara-saudara, kalau bisa dicermati dengan berbagai kecerdikan dan semua hikmat Roh Kudus, kita dapat mengenali bahwa siapakah The Beast 66 itu sudah bisa dikenali dari sekarang, saudara-saudara. Mari kita lihat beberapa saudara yang dapat kita kenal. Masih banyak, tapi di sini aku akan sampaikan beberapa hal saja. Silahkan simak dan ikuti video ini sampai tuntas saudara, supaya saudara tidak terpenggal pengertiannya sehingga malah menyesatkan. Selamat menikmati, dan jangan lupa saudara yang belum pernah subscribe saudara-saudara, supaya pengajaran ini terus berlangsung dan banyak orang menikmati, saudara juga menikmati, diberkati dalam nama Yesus Mesias. Saudara-saudara, tidak seperti bahasa Yunani dan Ibrani. Orang Roma tidak memakai semua huruf dalam alfabet mereka sebagai angka. Mereka hanya memakai 6 huruf, yaitu huruf D, C, L, E, V, dan I. Semua angka lainnya dibuat dari kombinasi ini. Sangat menariknya saudara-saudara, mungkin juga penting bahwa ke-6 huruf yang membuat sistem angka Romawi, jika dijumlahkan semua adalah 666. Saudara-saudara, bahasa Latin adalah bahasa negara resmi yang digunakan pemerintahan Romawi atau Roma. Saudara-saudara, Latin dalam bahasa Yunaninya adalah Latinos. Latinos ini dalam bahasa Yunani kalau dihitung dengan jumlah angka, L itu 300, A 1, T 300, E 5, I 10, N 50, O 70, dan S 200. Angka-angka dalam sistem Yunani dari kata Latinos tadi saudara-saudara, kalau dijumlahkan adalah 666. Kata Lainos seperti yang saya sebut tadi saudara, itu juga berarti Latin man, dan adalah nama Romulus, daripadanya lah nama kota Roma. Nama ini saudara dalam bahasa Ibrani Romiit juga berjumlah 666.
Selanjutnya saudara-saudara, Kaisar Nero dari pemerintahan Romawi yang sangat terkenal itu, sangat keji dan pembunuh banyak orang Kristen dan Yahudi. Nah, itulah yang terjadi saudara-saudara. Namanya jika ditulis dalam huruf Ibrani itu berjumlah 666. Saudara-saudara, selanjutnya menurut Hislop, nama asli untuk Roma adalah Saturnia. Artinya kota Satun. Satun adalah nama rahasia yang diketahui hanya oleh pemuka misteri Kaldian, yang dalam bahasa Kaldi dieja dengan 4 huruf S-T-U-R, Setur. Dalam bahasa ini S itu 60, T 400, U 6 dan R 200. Kalau dijumlah adalah 666. Salah satu gelar Paus adalah Vicar of the Son of God. Dalam bahasa Latin adalah Vicarius Felidae. Abjad dengan nilai angkanya adalah seperti ini saudara. I itu 1, tadi ada 6 ya, 6 kali, L 50, V 5, C 100 dan D 500. Kalau semua dijumlahkan ada 666. Saudara tentu sudah mengenal kata Lucifer. Lucifer ini kalau dieja dengan angka, dipadukan dikombinasi dengan inisial 666, nanti jumlahnya ada 666 saudara. Jadi caranya begini saudara, 666 terdiri dari huruf 6 plus 6 plus 6, jumlahnya 18. Kemudian kata atau angka 18 tadi dipisah 1 plus 8. Nah, kalau dijumlahkan 1 plus 8 itu ada 9. Kemudian angka 9 itu dikalikan kepada masing-masing huruf di dalam kata Lucifer tadi. Dimulai dengan A itu 1 nilainya, B 2, C 3, D 4 dan seterusnya sampai Z. Nah, kita lihat saudara-saudara. Lucifer dimulai dari kata L. L itu adalah 12. Jadi kali 9 108. U itu 21. Kali 9 189. C itu adalah 3 kali 9 27. I itu 9 kali 9 81. F itu 6 kali 9 54. E itu 5 kali 9 45. R itu 18 kali 9 sama dengan 162. Jadi kalau di total jumlahnya adalah 666. Ya, mungkin Anda terkejut ini. Kata Yesus, J-E-S-U-S, itu sama menghitungnya seperti kata Lucifer tadi saudara-saudara. J ya itu adalah 10 kali 9 ada 90. E itu 5 kali 9 45. Kemudian S 19 kali 9 171. Kemudian U itu 27 kali 9 189. S 19 kali 9 ada 171. Jadi totalnya 666. Kata Lucifer dan Yesus ini ada hubungan erat saudara-saudara. Yesus dikatakan putra Lucifer atau disebut dalam nyanyian itu yang merupakan satu spiritual, nyanyian spiritual yang sangat
sakral itu dikatakan bahwa Kristus itu putranya Lucifer, atau Kristus anak laki-laki dari Lucifer. Saudara, perhatikan, cermati nyanyian, pujian. Mungkin saudara pernah mendengar cuplikan penggalan lagu berikut. Christus filius tuus, Christus filius tuus, Christus filius tuus, Christus filius tuus, Christus filius tuus. Itu dalam bahasa Latin, saudara. Inggrisnya adalah Christ is your son. Kristus putra dari Lucifer. Lagu tersebut, saudara, judulnya adalah Flammas Ius Lucifer. Itu bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya diberi judul Flaming Lucifer. Lagu tersebut ditujukan kepada Lucifer. Pernyataan sampai 5 kali dalam lagu tersebut, saudara, seperti yang saya ucapkan tadi, Christus filius tuus, itu diulang sampai 5 kali, ditujukan kepada Lucifer yang menyatakan Kristus adalah putra Lucifer, atau Christus filius tuus, Kristus adalah putramu, ya, itu ditujukan kepada Lucifer, ya. Christ is your son, itu ditujukan lagu itu kepada Lucifer. Kemudian lagu tersebut diakhiri dengan semua jemaat menyatakan amin. Berarti apa, saudara? Gereja Katolik Roma dalam misanya dengan menyanyikan lagu tersebut menyanjung Lucifer dan menyatakan sampai 5 kali diulang, saudara, dalam lagu tersebut, Christus filius tuus, ya, Christ is your son, Kristus adalah putramu ya Lucifer. Itu diulang sampai 5 kali. Berarti itu sangat penting, suatu pengakuan, dan jemaat pada akhirnya mengatakan amin. Berarti gereja Roma Katolik atau gereja Katolik Roma mengakui Kristus adalah putra Lucifer. Menurut kitab Wahyu pasal 13 ayat 6, The Beast 666 bukan antikris, bukan antikristus, melainkan anti Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, anti nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, atau dengan kata lain anti Yahweh. Berikutnya anti bait suci yang ada di Samayim atau di surga, anti anak domba yang tersembelih, yaitu Yesus HaMasiah, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, hidup kekal dan tinggal di Samayim di sorga. Dia juga anti para malaikat dan makhluk-makhluk roh yang tinggal di Samayim atau di sorga. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara dan mencerahkan saudara. Amin.